adalah seorang petani biasa. Selain mendapatkan lulusan terbaik di Akademi Militer yang pada saat ini dikenal dengan Akmil, beliau juga meraih bintang 4 di Semutan ternyata tidak banyak yang mengetahui bahwa putra terbaik Bali, walaupun adalah seorang petani biasa, bahkan saat pengumuman di Akademi Militer pada saat itu, dia lulus dengan nilai terbaik. Pengumuman itu bahkan didapatkannya ketika di kampungnya di Tabanan, beliau ini sedang ngarit rumput di sawah untuk ternaknya. Dan tidak hanya itu Semeton, selain mendapatkan lulusan terbaik di Akademi Militer yang pada saat ini dikenal dengan Akmil, beliau juga meraih bintang 4 di Angkatan Udara TNI dan menjadi Panglima Kasau. Siapa menyangka Semeton bahwa putra terbaik Bali ini, operator pesawat tempur F-16, satu-satunya yang memiliki bintang 4 di pundaknya. Inilah informasi detail tentang jenderal dari Bali, di mana dia adalah seorang petani biasa semasa mudanya. Panglima Kasau, Jenderal Ide Bagus Putu Dunia. Sementara memang tidak banyak yang tahu jika putra Bali yang pernah menempati posisi puncak di TNI Angkatan Udara sebagai Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau, Marsekal TNI Ide Bagus Putu Dunia MM, membangun sebuah galeri di rumah induknya di Griatoh Jiwe, Desa Nyambung, Kediri, Tabanan, Bali. Dan untuk sementara Istana Channel yang ada di daerah sana, pasti banyak yang mengetahui, bisa ikut memberikan komentar tentang bagaimana keseharian Ide Bagus Putu Dunia ini semasa remajanya. Pasti ada banyak semeton-semeton yang mengetahui dari Toh Jiwo ini. Beliau ini, Ide Bagus Putu Dunia ini semeton memiliki galeri yang berisi rekam jejak Ide Bagus Putu Dunia sebagai anak seorang petani, di mana dalam meniti karirnya di TNI hingga posisi puncak di TNI Angkatan Udara, yaitu menjadi Panglima Kasau. Ada banyak foto-foto mulai dari motor hingga mobil yang memiliki peran sangat penting dalam karir Ide Bagus Putu Dunia. Kisahnya berawal dari anak petani di desa terpencil hingga perjalanannya bisa lolos di Akabri yang sekarang dikenal dengan istilah Akmil, sampai sukses menjadi Marsekal TNI. Sementara kisahnya memang sangat menginspirasi. Ide Bagus Putu Dunia ini seorang anak petani menjadi jenderal bintang 4. Ini tentunya sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Dan sebuah cerita unik semeton, beliau ini ketika mendapatkan informasi kelulusannya di Akabri atau Akmil saat ini, beliau pada saat itu sedang menyabit di sawah. Bali tentunya sangat bangga
punya sosok ide bagus putri dunia yang mencapai bintang 4, Marsekal yang belum tergantikan sampai saat ini di Bali. Tentunya posisi ini adalah posisi tertinggi yang dimiliki putra Bali, semeton. Sementara ide bagus putri dunia ini merupakan sosok yang dikenal sangat cerdas, kemudian pekerja keras dan tentunya sangat baik, seperti kebanyakan orang Bali pada umumnya. Sosok anak petani yang menjadi jenderal bintang 4 ini tentunya sangat mengharukan nama keluarga dan nama Bali. Ia, ide bagus putri dunia ini, bisa menjadi panutan putra-putri Bali, generasi muda, bahkan masyarakat Bali yang sedang berjuang ke depannya agar lebih banyak lagi bintang-bintang yang terlahir dari Pulau Bali ini. Semoga saja ide bagus putri dunia ini menjadi panutan bagi putra-putri Bali, pemuda-pemudi Bali, generasi muda Bali, sebagai cerminan, sebagai semangat untuk bisa sukses mengharumkan nama Bali. Lahirnya pemimpin-pemimpin dari Bali untuk negeri Indonesia tercinta ini sangatlah diharapkan oleh kita, semeton. Semeton Marsekal TNI Purnawirawan, ide bagus putri dunia, lahir pada tanggal 20 Februari 1957. Dan semeton, beliau ini adalah perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia yang pernah menjadi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Udara atau Kasau ke-19 yang dilantik pada saat itu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara hari Senin tanggal 17 Desember 2012. Dan tentunya beliau ini tercatat, ide bagus putri dunia ini menjadi satu-satunya Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau pertama yang berasal dari Bali dan beragama Hindu. Sementara ide bagus putri dunia ini merupakan putra yang lahir dari pasangan ide bagus Made T dan Dayu Ketut Nur. Ia beristrikan Ida Ayu Kumala serta mempunyai 2 anak. Anak yang pertama bernama Ida Ayu Setiawati dan yang kedua Ide Bagus Jagatnata. Semeton, ide bagus putri dunia adalah lulusan terbaik AKB Angkatan Udara tahun 1981 dan meraih bintang Adi Makayasa. Dia juga alumnus Sekbang 27 tahun 1981. Marsekal ide bagus putu dunia mengawali karirnya di Wing 300 Kohanud Nas Lanut Iswahyudi Mediun. Kemudian semeton ia terpilih menjadi penerbang tempur A4 Skyhawk di Skuadron 12 Wing 300 Lanut Pekanbaru, semeton. Yang kemudian beralih tugas ke Skuadron Udara 11 di Lanut Hasanuddin, Makassar sebagai penerbang untuk jenis pesawat yang sama, semeton. Kemudian melanjutkan sekolah instruktur penerbang Sekau Angkatan 49, Sesko AU dan Sesko TNI. Di Lanut Hasanuddin sementara ia sempat menjabat Komandan Skadron Udara 11 Lanut Hasanuddin dan beberapa tahun kemudian semeton beliau ini menjadi Komandan Lanut Hasanuddin. Ia kemudian dipromosikan semeton menjadi Panglima Komando Operasi Sektor Pertahanan Udara Nasional atau Pangko Sekha Udnas. Semeton putri dunia ini banyak sekali menjabat di komandan pendidikan. Dia pernah menjadi Gubernur Akademi Angkatan Udara, kemudian Asisten Personal Kasau dan Komando Sesko TNI hingga menyandang bintang 3 di bahunya pada saat itu. Dan bintang terakhirnya di pundaknya kini semeton beliau mendapatkan bintang 4, di mana merupakan bintang tertinggi yang ada di TNI di era-era modern seperti saat ini. Karena kalau bintang 5 pada saat itu dimiliki oleh Jenderal Sudirman, semeton. Riwayat pendidikan semeton yang pertama penerbang Wing 300 Kohanud Nas Lanut Iswahyudi. Kemudian yang kedua penerbang tempur A4 Skyhawk di Skadron 12 Wing 300 Lanut Pekanbaru. Kemudian yang ketiga penerbang Skadron Udara 11 di Lanut Hasanuddin Makassar. Kemudian Skadron Udara 11 Lanut Hasanuddin. Kemudian Paban 3 Lat Staf Operasi Mabes AU Jakarta. Kemudian Atase Pertahanan Kedubes RI di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2000. Kemudian Komandan Lanut Hasanuddin pada tahun 2008. Panglima Kosek Hanudnas 4 Biak tahun 2010. Pasahili tingkat 3 bidang
Ekudak Panglima TNI 2010, kemudian Gubernur Akabri Angkatan Udara 2011, kemudian Asisten Personal Kasau 2011, Komandan Sesko TNI 2012, Kepala Staf Angkatan Udara tahun 2012, kemudian Pati Mabes Angkatan Udara tahun 2015. Kemudian penghargaan-penghargaan yang dimilikinya yaitu Bintang Mahaputra Utama, Bintang Swabuana Paksa Utama, Bintang Bayangkara Utama, Bintang Yuda Dharma Narayana, Pingat Jaya Gemilang, kemudian Satya Lancana Kesetiaan 24 tahun, Satya Lancana Wira Dharma, Satya Lancana Seroja, Satya Lancana Kebaktian Sosial. Kemudian Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Yuda Dharma Pratama, Bintang Swabuana Paksa Nararya, Knight Grand Cross of the Most Noble Order of the Crown of Thailand, GCCT Thailand, Satya Lancana Kesetiaan 16 tahun, Satya Lancana Wira Nusa, Satya Lancana Dwidya Sista, kemudian Satya Lancana Wira Karya. Kemudian bintang dharmanya Bintang Jasa Lesana Utama, Bintang Swabuana Paksa Pratama, Pinggat Panglima Gagah Angkatan Tentara, Satya Lancana Dharma Dirgantara, Satya Lancana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lancana Dharma Nusa, kemudian Satya Lancana Shanti Dharma, United Nations Iran Iraq Military Observer Group Unique Mock Medal. Dan sementara itulah beberapa informasi tentang Jenderal Bintang 4 yang berasal dari Bali, yang memiliki latar belakang seorang petani biasa yang kerjaannya nyabit rumput di sawah. Dan nama beliau serta gelar serta pangkat Bintang 4 di pundaknya tentunya membanggakan Bali. Untuk sementara yang berada di daerah Tabanan, mungkin yang lebih mengenal beliau, sementara bisa ikut memberikan komentar tentang keseharian beliau semasa muda mungkin atau saat ini, sehingga kita bersama-sama bisa memberikan cerita inspirasi untuk generasi muda Hindu Bali untuk tidak berkecil hati, untuk berjuang, meraih cita-cita dan menjadi kebanggaan Bali serta Indonesia pada umumnya. Terima kasih atas atensi Anda teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, semeton Istana Channel. Kita di tahun 2023 ini Istana Channel kembali akan mengadakan Tirta Yatra, dan kita mengajak semeton untuk bergabung, dan ada beberapa tempat-tempat yang sangat menarik yang akan kita kunjungi. Planningnya selama 12 hari, dan kita akan berusaha mendatangi semua tempat-tempat yang bisa kita datangi sesuai dengan waktu yang kita miliki tersebut. Jika semeton ada request misalnya waktu dengan tujuan yang berbeda, semeton bisa kontak di kolom deskripsi. Kami sudah menyiapkan nomor handphone dan di layar kaca sudah kami sediakan nomor handphone. Dan untuk yang periode tahun 2023 akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2023. Semeton bisa kontak admin Istana Channel untuk ikut bergabung. Selama kegiatan kami akan meliputnya secara langsung dan live semeton. Inilah beberapa cuplikan foto dan video rencana kunjungan kami. Dan semeton tentunya selama 12 hari tersebut kita akan manfaatkan semaksimal mungkin. Selama 12 hari intinya kita akan mencoba untuk mendatangi semua tempat yang ada dalam foto-foto dan video-video berikut ini. Nah, semeton kita juga bisa nantinya semeton bisa mengusulkan membuat jadwal tersendiri, bisa juga menghubungi kami. Dan tentunya yang pertama ini kami akan informasikan yang paling tepat tanggal 15 Juli 2023 kita akan melaksanakan pemberangkatan yang pertama. Sementara jangan lupa, jangan ketinggalan untuk ikut bertirta yatra, karena tirta yatra ini sangat penting untuk kebutuhan spiritual semeton Hindu dimanapun berada. Dan kami pernah melaksanakan tirta yatra ini hampir 4 kali semeton. Dan di tahun 2023 ini adalah gelombang pemberangkatan pertama semeton. Dan ini adalah beberapa cuplikan foto dan video tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Selamat menyaksikan. Sementara tujuan tirta yatra Jawa Bali tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Istana Channel bersama saya. Dan bagi Anda siapa saja yang ingin ikut, silahkan mengirimkan
WA-nya ke nomor 082183865132 ini untuk bertanya apa saja persyaratannya dan apa saja yang akan dituju. Berikut ini kami akan ulas untuk Anda teman-teman dimanapun berada. Tujuan teater yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 oleh Istana Channel, yang pertama sudah pasti kita akan melewati Pulau Jawa. Kita akan mengunjungi Istana Merdeka Presiden. Jadi di sana kita akan mengunjungi Monas. Kita akan mengajak Anda yang ingin untuk mendaki, melihat Monas dari ketinggian dan bahkan menyentuh emasnya langsung yang sebesar kurang lebih 50 kg ini. Semeton bisa bergabung pada tur atau teater yang kita laksanakan ini. Kemudian yang ketiga, kita akan menuju ke Parahyangan Agung Jakarta, yaitu pura yang berada di kaki Gunung Salak. Pura ini adalah pura terbesar kedua setelah Pura Besaki. Dan ini adalah Pura Gunung Salak. Kemudian selanjutnya adalah Pura Candi Ceto yang sangat terkenal dengan sebutan Candi di Atas Awan, semeton. Dan ini terletak di Karanganyar, Jawa Tengah, semeton. Di sana kita akan melihat bagaimana peninggalan-peninggalan Hindu pada zaman dahulu. Dan jika kita berada di sini, semeton, kita seolah persis merasa di atas awan. Bila cuaca begitu cerah dan berawan, bahkan terkadang-kadang kita bisa menyentuh kabutnya, semeton. Kemudian kita akan menuju komplek candi-candi yang ada di Majapahit Trowulan, semeton. Kita dapat menyaksikan komplek Kerajaan Majapahit, kolam segaran, tempat menjamu tamu Majapahit di sana. Kemudian ada Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, serta Museum Kerajaan Majapahit. Di sana juga ada Candi Brahu, semeton, di mana kita bisa melihat dulu para raja diabenkan di candi tersebut. Kemudian semeton, kita akan melihat Puragiri Arjuna Malang, di mana perjalanannya tentunya sangat seru karena kita bisa melihat wisata kebun apel yang ada di sana. Bahkan jika kita beruntung, semeton, pas musim apel kita sampai di sana, kita bisa memetik buah apel langsung dari pohonnya. Kemudian kita ke Pura Luhur Amata Jati Malang, semeton. Ada pura yang persis seperti Tanah Lot. Kemudian yang lumayan menyita waktu adalah Pura Porten Bromo ini, semeton. Di sana kita bisa menaiki kuda, kemudian juga jeep untuk menuju ke sana. Biasanya di Pura Porten Bromo ini kita menginap di perumahan suku Tengger, semeton. Kebetulan Istana Channel sudah berkali-kali melakukan kunjungan ke sana. Di sana kita kenal dengan parisade yang ada di sana. Kemudian semeton, di sana juga kita menginap biasanya. Dan jangan lupa, semeton, jika semeton ingin berkunjung ke sini, untuk tidak melupakan untuk membawa jaket dan selimut tebal karena cuacanya sangat-sangat dingin, semeton. Dan untuk mandi pagi itu seperti kita mandi dengan air es, semeton, dinginnya. Dan juga biasanya kita menginap di rumah penduduk. Kita biasanya sembahyang di pura desa mereka, suku Tengger. Dan di sana semeton bisa malah melihat bagaimana agama Hindu suku Tengger itu dalam hal ritual bantenannya dan sesajinya yang sangat sederhana, terbuat dari masakan segala sesuatu yang sangat segar. Dan habis itu biasanya kita ngelungsur, semeton. Karena cuacanya sangat dingin, kita bisa menikmati surudan atau lungsurannya begitu nikmat, semeton. Dan pura ini terletak di hamparan padang pasir, semeton, yang ada di sana. Dan ini posisinya letaknya dekat sekali dengan kawah Gunung Bromo. Kemudian tujuan wisata kita adalah ke Puragiri Semeru Agung, semeton, di mana merupakan pura tertua yang ada di Pulau Jawa dan Nusantara. Kemudian Pura Belambangan yang berada di Banyuwangi. Kemudian kita menyampai di Bali, semeton, kita akan menuju Pura Pulaki. Kemudian ada Rambut Siwi juga, semeton. Jika kita ke Pura Pulaki ini, kita bisa langsung setelah itu menuju ke air terjun Campuhan Antapan di Tabanan. Airnya sangat indah, semeton, menakjubkan, mengalir di bebatuan, dan ini merupakan air campuhan karena terlihat ada beberapa
ada sungai yang bertemu dengan air ini semeton. Nah setelah itu kita menuju ke Tanah Lot, salah satu pura yang sangat terkenal di Bali. Kemudian kita ke Pantai Kute semeton. Dan tempat yang paling fenomenal yaitu Garuda Wisnu Kencana, patungnya yang merupakan patung tertinggi semeton. Kemudian ini adalah patung tertinggi di Indonesia dan kalau tidak salah menguruti masuk ke dalam 5 besar patung tertinggi di dunia semeton. Nah ini kebayang semeton, pada saat itu kita hanya berkunjung di salah satu potongan-potongannya pada tahun-tahun di teater 5 tahun 3 tahun yang lalu, dan kini patung ini sudah selesai dan diletakkan di sebuah pondasi gedung yang sangat mewah semeton. Dan kemudian semeton kita akan melihat sebuah wisata wahana air mungkin semeton. Di sana ada water sport, semeton bisa main banana, kemudian parasailing, kemudian jet ski, dan ada banyak sekali permainan lainnya tentang wisata air. Kemudian semeton ada lagi kunjungan ke Pura Besakih, di mana wajah barunya saat ini Besakih yang merupakan pura terbesar di dunia kini memiliki tempat infrastruktur jalan dan parkirnya yang begitu mewah seperti hotel semeton. Nah semeton kita akan menuju ke Pura Gua Giri Putri semeton yang ada di Nusa Penida. Pura yang lubang masuknya ini sangat kecil semeton, membuat kita penasaran. Diawali dengan naik boat kita ke Pulau Nusa Penida. Nah kemudian kita bisa melihat bagaimana semeton kita bisa masuk ke sana, ke dalam lubang yang sangat kecil, tetapi dalamnya terdapat tempat bersembahyang yang sangat luas, dan ini merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan semeton. Ini bisa dimasuki banyak orang semeton. Selanjutnya karena berada di Nusa Penida kita akan melanjutkan ke Pura Lempet, pura yang terkenal tentunya akan mistisnya semeton. Nah semeton tentunya semua rute itu akan kita datangi, dan kembali itu kita akan melihat berapa tempat itu bisa terpenuhi dan tidaknya. Kita akan menyediakan waktu mungkin 12 atau sampai 13 hari. Dan tentunya kita akan bisa mengunjungi semua itu jika semua teman-teman pengunjung teater bisa berlaku disiplin dengan waktu. Biasanya ketika mengunjungi sebuah tempat yang begitu banyak dalam waktu singkat, misalnya 12 hari, sudah pasti kita tidak bisa berlama-lama. Dan jika memang ada beberapa tempat yang kalau lama kita diami, ya sudah pasti ada beberapa tempat yang tidak terpenuhi. Intinya selama 12 hari itu kita akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah ini semeton. Ketika misalnya setelah 12 hari kunjungan semua tempat telah dikunjungi dan beberapa semeton yang memiliki sentana atau saudara yang ada di Bali kemudian ingin beristirahat 1 hari atau 2 hari, nah kita bisa berdiskusi nanti di lapangan semeton. Silahkan daftarkan diri Anda semeton dari manapun Anda. Nah, kita bisa bertemu dalam satu titik, dan silahkan menghubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi atau di layar kaca ini semeton untuk tujuan teater Anda di tahun 2023. Kita akan berangkat gelombang pertama pada tanggal 15 Juli 2023. Semeton, bagaimana pendapat Anda? Silahkan jika ada pertanyaan langsung mengontak nomor admin di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda semeton. Sampai jumpa dan sampai bertemu di teater 2023 bersama saya Istana Channel.